Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'dah. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين, bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nuruddin, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan sebab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Qorib di halaman 137. Fathul Qorib di halaman 137 ada kalimat faslun fi adadi raqaatis shalat. Dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama baca Al-Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis ta'lim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, keluarga kita menjadi keluarga yang soleh dan solehah. Bisyafaati Rasulillah wa berkati mu'alif hadal kitab wa bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu pasal fi adadi rakaati sholati, dalam hal menerangkan bilangan rakaat sholat. Wa rakaatul fardi, dan banyaknya rakaat sholat fardu. Fi kulli yaumin wa lailatin, yakni pada setiap hari dan malam. Jumlah rakaat sholat wajib dalam masa satu hari satu malam fi sholatil hadori, pada sholat di waktu hadir di rumah, bukan sholat dalam perjalanan yang bisa dikosor 4 menjadi 2.
tetapi ini sholat normal di rumah, illa yaumal jum'ati, kecuali pada hari Jumat, karena pada hari Jumat sholat Jumat cuman 2 rakaat. Maka kata-kata yang mengatakan 2 khutbah Jumat sebagai pengganti dari 2 rakaat zuhur itu juga tidak 100% benar. Salah satunya khutbah Jumat, khatib boleh minum saat khutbah. Kalau memang itu pengganti dari sholat zuhur, masa lagi sholat minum? Nah, jumlah rakaat sholat fardu dalam sehari semalam itu adalah 17 rakaatan, ada 17 rakaat. Amma yaumul jum'ati, adapun pada hari Jumat, fa'adadu rakaatil fardi, maka bilangan rakaat-rakaat salat fardu, fi yaumiha, pada harinya itu 15 rakaatan, ialah 15 rakaat. Pada hari biasa dari Sabtu sampai Kamis jumlah rakaat itu 17 rakaat. Kecuali hari Jumat, maka hari Jumat itu hanya 15 rakaat. Karena Jumat hanya 2 rakaat. Dan ini pun idza lam tajib sholatul zuhri aidon, kalau tidak wajib kepada kita sholat zuhur lagi setelah Jumat. Bagaimana kalau setelah Jumat itu diadakan sholat zuhur lagi? Maka wa illa kana tis'a asyrata rakaatan, kalau setelah sholat Jumat itu melaksanakan sholat zuhur lagi, maka jumlah rakaat di dalam hari Jumat salat fardunya adalah 19 rakaat. Jadi Jumat itu bisa kurang menjadi 15, bisa lebih menjadi 19, tergantung Jumatnya. Memang ada habis sholat Jumat sholat zuhur lagi, ada. Di Jakarta yang saya temukan di Muarangke di Masjid Nurul Bahri, sampai sekarang habis zuhur, habis Jumat sholat zuhur lagi. Ada yang niruin juga di Rumah Susun Cinta Kasih Muarangke juga. Selain itu rata-rata sholat Jumat tidak disertai dengan sholat zuhur. Namun kalau di kampung saya, dari sejak saya lahir sampai sekarang itu habis Jumat tetap melaksanakan sholat zuhur. Banyak jamaah Jakarta yang bertanya kepada saya, kok Pak Ustadz di kampung habis Jumat sholat zuhur lagi? Saya bilang yang harus dipertanyakan itu bukan di kampung, tetapi di Jakarta kok habis Jumat nggak zuhuran. Padahal kalau kita bahas, ini rewet nanti ketua masjid mikirinnya. Adat Jumat itu harus berapa orang? 40. Yang 40 orang itu harus sah sholat pribadinya. Artinya dia hafal syarat sahnya sholat ada berapa, dia tahu rukunnya sholat ada berapa, dia wudunya sah, adusnya sah, mandinya sah. Kira-kira di Masjid Nuruddin ada nggak 40 orang yang begitu? Hah?
Maka kalau diperkirakan tidak ada sebegitu, berarti harus zuhuran. Nggak usah dibahas lah, nggak usah dibahas, capek dan jadi pikiran. Wa amma adadu rakaatis safar, dan adapun bilangan salat dalam perjalanan, fi kulli yaumin, pada setiap hari satu malam, sehari semalam, liqasirin, bagi orang yang mengqasar salatnya, maka rakaatnya fa ihda asyrata rakaatan, maka jumlah rakaatnya hanya 11 rakaat. Dengan perhitungan subuh 2, zuhur 2 jadi 4, asar 2 jadi 6, maghrib 3 jadi 9, isya 2 jadi 11. Maka di sini dikatakan ihda asyrata rakaatan, hanya 11 rakaat. Ini juga kalau sholat subuhnya pakai yang 2 rakaat. Bagi yang sholat subuhnya 1 rakaat, maka sholat dalam perjalanan itu hanya 10 rakaat. Yang terdiri nanyanya ke sini, jangan ke sono. Gurunya di sini kok nanya ke sono, beraninya ke kiri, ke kanan dong. Wa qauluhu, dan kata-kata ki musannif, fiha, dalam 17 rakaat itu, arbaun wasalasuna sajdatan, itu ada 34 kali sujud. Dalam 17 rakaat ada 34 kali sujud. Kena 1 rakaat terdiri dari 2 kali sujud, maka 17 rakaat kali 2 kali sujud, 17 kali 2 sama dengan 34. Warbaun, dan 4 watis'una takbiratan, dan 90 takbir. Jumlah takbirnya adalah 94. Jujur, di antara kita pernah ngitung enggak? Ulama sampai sini ngitungnya. Subhanallah, teliti. Kita sholat belum tentu bener aja udah nggak pernah ngitung-ngitung. Ulama yang sholatnya udah bener dihitungin. Watis utasyahudatin, dan 9 kali tasyahud. Karena setiap sholat memiliki 2 kali tasyahud. Sholat sehari semalam 5 waktu, yang 4 memiliki 2 kali tasyahud, berarti 4 kali 2 8, tambah subuh 1 kali tasyahud. Maka tawatis utasyahudatin, dan 9 kali tasyahud, wa asyru taslimatin, dan 10 kali salam. Salamnya ada 10 kali,
Karena setiap sholat iya 10 kali salam. Emang satu kali sholat 2 salam? Apa ya? Gimana ya? Kok nggak ketemu ya hitungannya? Coba lihat dulu. Iya. Khamsatun wajibatun, 5 salam yang wajib, 5 yang sunnah. Di sini ngitung yang sunnah juga. Ke kanan yang wajib, ke kiri yang sunnah. Wa mi'atun dan 100, wa salasatun dan 3, wa khamsuna tasbihatan dan 50 kali tasbih, 153 kali tasbih. 153 kali tasbih. Wahada adnal kamal. Ini tasbih yang tingkat rendah. Li'anna fi kulli raka'atin tis'u tasbihatin, karena dalam satu rakaat itu hanya 9 kali tasbih. Berarti ruku 3 kali tasbih, sujud 6 kali tasbih, berarti 9. Adnal kamal. Kalau batas tasbihnya 9 kali dalam ruku, 9 kali dalam sujud, berarti jumlah tasbihnya 3 kali 9 sama dengan 27. Satu harinya. Wa jumlatul arkani fi sholat, dan jumlah rukun-rukun di dalam sholat itu mi'atun wa sittun wa isruna ruknan, ada 126 rukun. Dan rukunnya di dalam sholat itu ada 126 rukun. Fisubhi, dalam sholat subuh, salasuna ruknan, ada 30 rukun. Karena sholat subuh hanya 2 rakaat. Wa fil maghribi, dan pada sholat maghrib, isnani wa arba'una ruknan, ada 42 rukun. Lebih banyak dari sholat subuh, karena rakaatnya sholat maghrib lebih banyak dari rakaat sholat subuh. Sholat subuh cuma 2, sedangkan maghrib 3. Wa fi sholatir rubaiyati, dan pada sholat yang memiliki 4 rakaat, maka rukunnya arba'atun wa khamsuna ruknan, ada 54 rukun. Subhanallah, ya. Teliti banget ya. Bila akhiri, sampai akhirnya zahirun ghaniyun ani syari, itu jelas yang tidak perlu disyarahkan lagi. Oleh karena itu, waman ajaza anil qiyam, dan barang siapa yang tidak mampu berdiri, fil faridati, dalam melaksanakan sholat fardu, 5 syakotin, karena ada masyakoh. Masyakoh di dalam bab sholat adalah ringan. Talhaquhu, yang menimpa kepada dia, fi qiyamihi,
dalam berdirinya, shalla jalisan, maka ia boleh sholat sambil duduk. Siapa orang yang mau sholat fardu ada masalah sampai ke batas masyaqqah, tidak perlu masuk ke batas darurat, hanya masyaqqah saja. Apa masyaqqah? Lihat di layar. Kadauranir ra'si rakibis sapinati, orang yang sholat di dalam kapal perahu, dia kepalanya muter, kepalanya pusing, maka bagi dia boleh sholatnya duduk, sholat jalisan. Hanya sekecil itu. Karena mungkin Ustaz Agus belum pernah naik kapal. Nah itu hanya segitu aja boleh, nggak masuk ke darurat, hanya masyaqqah. Boleh sholat sambil duduk. Sholat jalisan. Dan ini jangan takut, ini kelasnya ijma'an. Seluruh mazhab sepakat. Sholatlah sambil duduk. Baik Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali sepakat ijma'. Duduk di kursi apa di lantai? Ala ayyi hayatin, dengan cara bagaimana saja sya'a ia maunya. Mau di kursi, mau di lantai, silahkan. Mau duduk sila begini, silahkan. Mau duduk iftiros juga silahkan. Mau duduk tawaruk juga silahkan. Kalau goyang kiri kanan, silahkan. Silahkan. Namun kalau dia merasa kalau sudah duduk iftiros juga enak, tawaruk juga enak, tarobuk juga enak, maka lanjutkan, walakin iftirashu fi maudhi'i qiyamihi afdalu min tarabu'ihi fil adhar. Akan tetapi duduk iftirasnya pada tempat berdirinya itu lebih utama daripada duduk bersilangnya fil adhar menurut qaul dhahir. Tetapi ketika dia membaca Fatihah, ketika dia membaca surat mewakili berdiri pada saat berdiri, maka duduk iftiras itu lebih utama daripada duduk tarabbu. Karena duduk iftiras itu kuda-kudanya lebih kuat daripada duduk yang lain. Duduk juga nggak bisa, kena pantatnya bisulan. Waman ajaza, dan barang siapa yang tidak mampu anil julusi dari duduk, shalla mudtaji'an, maka dia sholat sambil berbaring. Karena kalau kapal itu sambil duduk juga masih terasa, terutama orang-orang yang seumur-umur nggak pernah naik kapal, duduk juga masih kerasa. Bahkan saya pertama naik kapal ke Lampung itu sampai 3 hari di daratan itu masih kerasa. Kalau duduk juga masih terasa susah, maka silahkan sholat berbaring aja. Miring, enak. Miring. Pain ajaza, wih banyak pain ajaza lagi nih.
Faslunya masih lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.